Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini tema readingan kita ya, seseorang yang saat ini jauh di sana ya, yang mungkin saat ini kamu dan dia memiliki hubungan spesial ya. Bagaimana keadaan dia hari ini, perasaan dia sama kamu, dan apa yang sedang dia rasakan saat ini ya. Dan mari kita mulai. Seseorang ini siapa? Kita lihat ya. Oke, teman-teman, di sini bagaimana saat ini keadaan dia ya, lalu bagaimana saat ini perasaan dia sama kamu, dan apa yang sedang dia pikirkan atau yang sedang dia rasakan saat ini ya di dalam kehidupannya. Dan kita mulai untuk pembacaan yang pertama, yaitu bagaimana saat ini keadaan dia. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Di sini ada Queen of Swords ya teman-teman. Ada Queen of Swords, Queen of Wands, Five of Pentacles, The World, Knight of Swords, dan The Moon ya. Energinya yang aku lihat di sini nggak terlalu sedih sih ya, juga nggak terlalu buruk dalam kehidupannya dia saat ini. Keadaannya nggak terlalu gimana sih, menyedihkan gitu, enggak ya, biasa-biasa aja, normal-normal aja. Tetapi secara garis besarnya ya, keadaan dia memang kayak apa ya, tidak terlalu gembira lah gitu, intinya gitu ya, tidak terlalu gembira. Dari Queen of Swords di sini aku melihat seseorang yang sedang kita baca ini, dia memiliki kecenderungan atau bersifat seperti apa ya, dia punya energi feminim ya, punya energi feminim yang gampang sekali juga mudah marah, mudah baik, mudah gelisah, mudah frustasi ya, dan juga kadang galak, kadang baik, kadang perhatian, kadang juga masa bodoh ya. Keadaannya aku melihat ya teman-teman, aku lihat dia tidak terlalu peduli ya dengan sekitar, termasuk apa namanya tuh, tentang perasaan cinta. Dia nggak terlalu memperdulikan eh, hubungan asmaranya dia ya. Dia seperti sedang mencoba untuk menyembuhkan dirinya dari hal-hal yang tidak begitu dia sukai di dalam kehidupan dia saat ini ya, terutama di tahun 2024 ini. Aku ngelihat di sini dia memang sedang mengalami seperti ketidakpercayaan diri ya, ketidakpuasan dalam pencapaian kehidupan dia, sehingga dia akan seperti mudah untuk marah, mudah untuk tersinggung ya, mudah untuk mengabaikan seseorang atau siapapun yang mencoba untuk tidak memberi rasa nyaman terhadap dia, maka dia akan berupaya untuk menjauh atau tidak apa ya, tidak terkoneksi dengan orang yang membawa perasaan tidak nyaman ya. Karena apa? Karena aku lihat hidup dia ini dalam keadaan kurang sehat ya,
dalam keadaan kurang sehat, bukan dari segi kesehatan, namun pencapaian kehidupan dia ini kurang beruntung, kurang baik, kurang tidak seperti planning, tidak seperti pengharapannya dia yang mungkin dia sudah berusaha banyak ya dari beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu untuk mendapatkan peningkatan perubahan hidup dia di tahun 2024 ini. Dan aku melihat keadaannya Queen of Wands ya, dia masih terus berjuang untuk menyelesaikan atau mendapatkan impian ya, seperti apa yang dia kepingin. Dia ingin memiliki sesuatu atau dia ingin berhasil dalam suatu urusan atau suatu pekerjaan. Aku lihat di sini dia fokus ya, fokus terhadap apa yang sedang dia jalankan dan berusaha untuk tidak goyah perasaan dan pikirannya terhadap sekitar, terutama juga mungkin terhadap kamu. Yang aku lihat di sini dia mencoba memang untuk sedikit menegaskan ya, sedikit menegaskan kepada kamu bahwa dia untuk saat ini tidak bisa bermain-main, tidak bisa diajak untuk bertarung dalam hal asmara ataupun eh, hubungan pernikahan ya. Dia mau concern, dia mau fokus di karir, dia pingin ada sesuatu yang bisa dia banggakan, terutama untuk dirinya sendiri. Karena aku lihat selama ini dia kayak pingin sesuatu tapi kayak susah banget ya buat dia ngedapetin. Misalkan dia pingin makan enak tapi tidak ada orang lain yang bisa membelikan atau mensupport atau mentraktir ya apa yang menjadi keinginannya dia, apa yang menjadi harapannya dia lah selama ini ya. Dia pingin mungkin punya kendaraan, pingin mungkin juga bisa berlibur, tapi hingga hari ini, hingga detik ini dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut ya. Dan aku melihat di sini teman-teman keadaan dia saat ini ya, Five of Pentacles, memang dia sedang mencoba untuk bisa memberitahu orang banyak bahwa saat ini dia betul-betul sedang tidak atau kurang baik gitu ya secara finansial dan pekerjaan, bahkan juga dalam hubungan percintaannya dia kurang berhasil dan tidak mendapatkan keberuntungan di sana, sehingga dia mencoba untuk memberitahu siapapun untuk tidak membuat kegaduhan, tidak membuat reaksi apapun gitu ya, karena dia sedang menyembuhkan dirinya dari kegagalan yang sedang dia saat ini masih masih dia rasakan lah ya. Dia belum bisa keluar dari masalah tersebut. Dan aku lihat dia memang saat ini pun masih sering ngintil kamu atau masih sering berlindung di balik bantuan kamu ya. Dia tidak bisa lepas atau jauh dari kamu karena aku lihat dia tidak punya fokus atau tidak punya kayak semacam pekerjaan yang bisa menjamin lah kebahagiaan dia. Makanya dia masih sering ngintilin kamu, masih sering deketin kamu, atau dia nggak bisa jauh dari kamu meskipun mungkin kamu cuekin dia, kamu berusaha jauh dari dia, tetapi dia di sini selalu berusaha untuk terus mendekat ya, walaupun kamu di sini nggak seneng aja gitu ya, nggak seneng dengan cara dia ngedeketin kamu, cara dia baik sama kamu mungkin berpikir dia mau memanipulasi kamu atau mencari keuntungan saja ya. Dari awal mungkin hubungan hingga hari ini kamu sudah mengetahui betapa banyak kerugian materi mungkin dan juga waktu yang sudah dia ambil, dia pakai ya. Sehingga saat ini kamu kayak nggak mau deket-deket sama dia, dan kamu juga nggak mau kayak
ngobrol untuk bertanya tentang keadaannya aja kamu sebenarnya udah males, udah nggak mau tahu. Tetapi yang secara energi aku tangkep ya, dia nggak mau lepas dari kamu ya. Dia masih terus berusaha untuk apa ya, untuk berada di energi kamu ya. Jadi dia berusaha biar kamu sadar bahwa saat ini dia masih ada ya di belakang kamu, dia masih ada, eh, apa ya, menyertailah perjalanan kamu meskipun kamu di sana tidak terlalu memperdulikan keberadaan dia ya, entah karena dia memang punya banyak kekurangan atau memang ada satu tragedi atau satu perbuatan dia yang bikin kamu kecewa sehingga kamu kayak udah tidak memberikan perhatian sama orang tersebut. Tetapi orang ini tidak melepaskan kamu ya, tidak melepaskan kamu, tidak menjauh dari kamu karena dengan dekat dengan kamu dia masih dapat kayak kecipratan rezeki lah gitu, intinya gitu, masih ada kayak dapet apa ya namanya ya, cuan gitu ya dari energi yang dia apa ya, dia ambil dari kamu. Jadi aku ngelihatnya dia memang kurang percaya diri saat ini, kurang percaya diri, kurang bisa berdiri sendiri. Sebab itu dia kayak masih makai energi dari kamu untuk mencari pekerjaan atau nguatin dia buat buat supaya eh, apa ya, kalau aku lihat dia tuh nggak percaya diri lah ya, nggak punya kemampuan kalau bisa melakukan segala sesuatunya atas perjuangannya dia sendiri. Karena yang aku lihat orang ini tuh kayak pesimis banget ya, pesimis banget, terus sulit banget buat dia itu kayak mampu berprestasi itu ya. Jadi kalau nggak ada kamu tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya tenaga, nggak punya pikiran baik ya. Selama ini dia banyak mengambil asupan energi dari kamu sehingga pada saat kamu mulai menjauh dari dia, dia mulai mulai kehilangan keseimbangan, dia mulai hilang kepercayaan diri ya. Jadi dia masih terus memakai mungkin entah nama kamu, entah itu juga mungkin embel-embel sesuatu yang ada apa ya, kayak memiliki dampak yang besar buat dia sehingga dia tuh kayak sulit lah ya, sulit untuk bisa menghasilkan uang tanpa adanya energi dari kamu ya. Kalau aku lihat di sini ya, dia nggak akan ngelepasin kamu. The word keadaan ini memang dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, tidak ada apa ya, keistimewaan lah gitu di pekerjaannya dia. Tetapi dia banyak mengambil contoh, banyak mengambil apa ya, kalau kataku bilang mungkin ide ya dari kamu sehingga sampai hari ini dia masih bisa bertahan, masih bisa kuat ya di dalam pekerjaannya dia dan masih bisa menghasilkan. Mungkin juga ada beberapa omongan kamu atau statement kamu ya yang mengungkapkan mungkin sesuatu yang membuat dia sampai hingga hari ini percaya dengan pekerjaannya dia ya. Entah itu mungkin kamu cuma bercandaan atau entah mungkin juga kamu menolong dia, tetapi yang jelas satu perkataan kamu itu mampu membuat dia bisa bertahan hingga hari ini dalam kesulitan mencari pekerjaan atau keuangan ya. Karena aku lihat dia tipe orang yang pesimis banget, dia nggak percaya diri orangnya ya, nggak percaya diri. Jadi kalau nggak ada support, nggak ada dorongan, dia tuh nggak akan bisa mencapai apa ya, kayak nggak bisa ngejual produk gitu loh tanpa ada dukungan, tanpa ada pujian dari kamu gitu ya. Dia nggak bisa menghasilkan ide gitu ya kalau nggak ada support system gitu dari mungkin hal-hal yang sederhana kayak pujian gitu ya. Knight of Swords, ada Knight of Swords di sini ya. Aku lihat kayaknya aku berat banget ya bawainnya karena aku nggak tahu ya, mungkin cuman di aku atau trader yang lain ngerasain nggak ya.
Aku tuh kalau bacain sesuatu pasti kayak tahu gitu ya energinya ya, dia tuh, kesakitan lah, lemah lah, tidak percaya diri lah, negative thinking lah gitu ya, ngedrop gitu ya intinya. Karena ngerasa, apa ya, nggak punya itu, nggak punya skill gitu, jadi dia butuh support, butuh dorongan. Di sini ada Knight of Sword ya, kalau aku lihat dia memang terus berjuang ya, karena udah bener-bener berada pada keadaan yang kurang baik lah intinya gitu. Dia nggak punya harta lah bisa dibilang gitu, nggak punya modal untuk bisa nerusin gitu ya, kecuali dia meneruskan ide yang kamu buat ini gitu loh ya, untuk bertahan hidup. Hidupnya sebenarnya sedih tahu, dia ini pesimis banget, demun loh, dia tuh sebetulnya pesimis banget dengan kemampuannya dia gitu loh. Terus dia orangnya kan baper gitu, gampang banget ngedenger ucapan orang tuh langsung kayak eh, apa ya, langsung kayak melempem gitu ya. Nggak bisa dia kalau dia omongin yang jelek-jelek, nanti langsung berkurang energinya ya, kayak nanti dia ngumpet gitu, nggak berani memperlihatkan kemampuannya tanpa dorongan dan dukungan dari kamu. Jadi selama ini harusnya dia berterima kasih ya sama kamu, karena kamu sudah banyak mensupport dia dalam apa namanya, dalam usaha ya. Oke, kita lihat saat ini ya bagaimana perasaan dia sama kamu. Kamu bisa ya punya hubungan dengan orang kayak gini? Enggak banget gitu ya. Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu? Bagaimana saat ini perasaan dia sama kamu? Oke, teman-teman, sorry ya, ini banyak yang terbuka. Kita ambil dulu sebentar. Oke, sepertinya emang cukup ya, nggak usah terlalu banyak ditambah. Aku lihat begini ya, teman-teman ya. Ini ada Three of Wands ya, ada Three of Wands. Sebenarnya dia pingin banget mencari peluang yang lebih ya di apa ya, di situasi dia saat ini ya. Tapi dia seperti kayak kayak keikat ya, kayak keikat, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Aku ngerasa memang perasaannya dia ini kayak berat ya, berat sekali, kayak takut kehilangan kamu ya. Terus juga kayak dia juga nggak percaya diri juga ya. Oke, aku dapat banyak sekali ya, pas banget ya. Mungkin ini harus aku bacain juga nih. Untuk perasaan dia saat ini sama kamu, teman-teman ya, secara energi yang aku lihat dari kartunya, dia sayang banget sama kamu ya. Ya, cuma nih orang memang tipe pesimis ya, pesimis, banyak kekurangan dia itu adalah dia tidak punya tingkat kepercayaan diri yang yang besar ya. Dia pesimis, mudah banget baper, mudah banget untuk ngedrop ya. Ngedrop di sini bukan secara kesehatan, tetapi energi percaya diri dia itu gampang hilang, gampang memudar, gampang lenyap, dan kamu pasti juga capek banget ngasih nasihat atau ngasih masukan sama orang ini ya. Secara perasaannya aku lihat teman-teman ya, dia tidak bisa beranjak pergi kemanapun, bahkan boleh dibilang ini aku berani sumpah ya, kalau orang ini memang sangat sayang banget sama kamu. Sayang banget sama kamu, dan ada King of Cups ya. Orang ini usianya mungkin udah 40 atau lebih ya, dia lebih dewasa dari kamu. Agak susah kamu untuk ngontrol orang ini, karena memang orang ini tidak suka dikontrol, bahkan kamu nggak bisa ngendaliin dia. Sifat dia memang terlalu bisa dibilang arogan, ambisi ya, apa-apa mau menang sendiri, yang ngerasa dia mampu gitu, ngerasa dia hebat, ngerasa dia raja, ngerasa dia ratu, sehingga kamu akan kesulitan banget ya buat meminta
perubahan sikap dari dia. Misalkan dia tuh orang yang nggak bisa perhatian sama kamu, terus diminta untuk berubah gitu ya, lebih perhatian, lebih sayang. Dia nggak bisa diberitahu seperti itu ya. Memang dia secara apa ya, garis besarnya gitu sayang banget sama kamu, bahkan dia mau melindungi kamu dan melakukan apapun gitu ya, mungkin menolong kamu atau untuk melindungi kamu atau untuk menikahi kamu gitu ya. Tetapi di sini memang kamu betul-betul berada apa ya, berada di hubungan yang salah ya. Berhubung kamu di sini tidak atau kurang tepat lah ya dalam menjalin hubungan, karena aku lihat di sini ada indikasi dia sudah memiliki anak ya, sudah memiliki apa namanya, sudah memiliki pasangan sah. Yang aku lihat memang secara garis besarnya ya, ini pasangannya juga nggak terlalu banyak perhatian sama dia ya, nggak pernah memberikan apa namanya, kasih sayang gitu, banyak nuntut dia, dan dia mendapat banyak sayang, dapat banyak perhatian dari kamu gitu ya, dapat banyak mungkin hadiah atau mungkin apa ya, kayak kelayakan lah dalam berpakaian atau hidup ya, atau apa ya, tempat tinggal itu dari kamu gitu ya. Ini pasangannya ini kurang memperhatikan dia, kurang memperdulikan dia, entah kenapa sebabnya. Ini yang aku lihat dari kartunya ya, mungkin si pasangan sahnya ini pernah merasakan rasa sakit hati ya, dia pernah dikhianati, pernah ketahuan di apa ya namanya ya, dibohongi lah gitu sama dia, sehingga hingga sampai hari ini dia kayak membenci ya, menaruh rasa apa ya, rasa dendam yang besar gitu terhadap orang yang sedang aku bacakan ini ya. Ada hal yang tidak terima gitu di pasangan sahnya terhadap perbuatannya dia, sehingga dia memperlakukannya kalau bisa menyiksa dia ya, sampai mungkin benar-benar merasa ampun gitu, bisa mengucapkan banyak minta ampunan gitu ya kepada pasangan sahnya, karena yang aku lihat dia berkhianat gitu ya. Memang kesalahannya itu di sini ya, dia berkhianat, dan mungkin jauh sebelum kenal dengan kamu dia telah menjalin hubungan dengan orang lain ya. Ini mungkin di beberapa tahun yang lalu, sehingga dia mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, yang tidak baik dari si pasangan sahnya atau dari anak-anaknya ini ya. Dan aku melihat dia sedang merindukan atau membutuhkan kasih sayang, perlindungan ya, ulas asih gitu ya, tetapi dia tidak dapatkan. Justru kayak dia sering mendapatkan rasa sakit, hinaan gitu ya, cemoohan dari pasangan sahnya ini, dikarenakan perbuatan yang pernah dia lakukan ya beberapa tahun kebelakangan sebelum dekat dengan kamu. Nah, di sini aku lihat perasaan dia terhadap kamu memang sampai tumpah-tumpah. Gimana ya, kayak sayang banget sama kamu ya, dia sayang sekali sama kamu, bahkan eh, apa ya, kalau aku bilang secara energi, secara gairah, secara seks ya, secara segala karena di sini ada the lovers teman-teman, ada the lover, ada as of cups ya, bukan cuman hubungan apa ya, batin, antara batin atau cinta atau ucapan doang, tapi memang secara fisik dia memang nyaman dengan kamu gitu ya, nyaman, terus apa ya, ngerasa eh kamu adalah sebenarnya pasangannya dia gitu, yang selama ini dia inginkan ya. Dan dari kamu juga dia mendapatkan banyak penyembuhan, terus kestabilan ya. Dan untuk saat ini dia memang berada di apa ya, di keadaan kurang apa ya, tidak ngedapetin gitu loh, apa yang dia inginkan ini nggak dapet terus gitu ya. Ya dia berusaha terus tapi nggak pernah dapat gitu apa yang dia inginin ya. Dia pengen ngebahagiain kamu juga nggak bisa-bisa, karena dia sendiri aja nggak bisa gitu ya. Nggak bisa mencukupi dirinya dia gitu. Karena apa? Aku lihat dia juga di sini kayak lagi membenahi gitu ya,
keuangannya dia, pekerjaannya dia sendiri benar-benar berada dalam tingkat frustasi yang cukup tinggi ya. Dia pingin banget gitu ya mau nikahi kamu, tapi ada The Hangman di sini, tapi dia punya banyak masalah yang belum kelar, sehingga dia tidak mampu ya membawa kamu ke dalam kehidupan yang jauh lebih layak, lebih baik gitu. Makanya dia seperti menggantungkan ya cintanya kamu, padahal dia ya mau ya gitu menikahi kamu. Tapi kalau aku lihat di sini kamu banyak ngeluarin biaya untuk melangsungkan pernikahan, mending nggak usah ya. Khawatirnya nanti justru akan menjadi malapetaka buat kamu. Lebih baik biarkan dia berusaha, biarkan dia menyelesaikan masalah dulu ya. Kalau aku lihat memang ada jodoh sih sama orang ini ya, karena aku lihat juga nanti mungkin tahun 2025 di sini dia akan lepas dari kesusahan finansial ya. Ada pergerakan baik yang dia alami nanti, dan juga dia nanti justru akan ada ujian baru buat kalian berdua ya. Nanti ujian itu akan terasa saat apa? Saat dia memiliki uang, saat dia sudah mulai stabil. Kamu akan ngerasain deh ya kehilangan rasa yang saat ini kamu mungkin miliki begitu besar buat dia, begitu juga dia ke kamu ya, begitu menggebu-gebu. Tetapi nanti di saat telah mencapai puncaknya ya, ini akan hilang, perasaan itu akan berkurang. Kenapa? Dia akan banyak apa ya namanya ya, mensejahterakan keluarganya atau anaknya gitu ya. Dia akan apa ya, seperti kayak pernah berjanji gitu ya kepada pasangan sahnya, setelah itu janjinya ini akan ditunaikan. Nah, di saat janjinya dia ditunaikan ini nanti perasaannya akan berkurang. Hati-hati teman-teman ya. Di sini ada Three of Swords. Nanti kamu yang jadi terluka gitu loh ya di sini, karena dia akan mulai memudar perasaannya itu karena punya janji sama pasangan sahnya, sama anaknya, sama keluarganya, sehingga nanti kamu akan beberapa lama dicuekin, didiemin ya, tidak diperhatikan oleh dia gitu ya. Nanti kamu akan berat sekali ninggalin dia. Karena apa? Karena kamu sudah sangat terlalu cinta sama orang ini, dan kamu juga nggak pernah merasa menyesal, tidak pernah merasa mendapatkan kerugian ya, banyak mendapatkan kehilangan materi, waktu hanya untuk menemani dia sampai kepada kestabilan hidup gitu ya. Tapi nanti kamu akan merasakan betapa kebahagiaan kamu itu mungkin melebihi segala-galanya ya, saat kamu melihat dia bahagia bersama dengan keluarganya. Mungkin itu yang membuat kamu akan melepas dia dengan ikhlas gitu ya. Karena aku lihat di sini ada Ace of Cups ya, The Lover. Dia sayang sama kamu, kamu juga demikian ya. Tapi lagi aku perhatikan di sini ada Ten of Pentacles, di mana dia mengumpulkan apa ya namanya, keuangannya dia gitu ya. Itu sebenarnya semata-mata bukan buat kamu, tapi dia balikin lagi untuk si pasangan sahnya, untuk keluarganya. Dia punya janji. Ada Knight of Cups, dia pernah berjanji gitu ya pada pasangannya, mau melengkapi, mau menyudahi, dan mau apa ya namanya ya, seperti memperlihatkan lah bahwa dia mampu untuk memberikan nafkah atau menunaikan janji dia gitu. Mungkin selama ini dia selalu dihina ya, dia tidak mendapatkan apa namanya itu, perhatian, karena juga nggak punya apa namanya, nggak punya kebebasan finansial ya, nggak punya pekerjaan, sehingga dia itu banyak dilecehkan oleh pasangan saya ya. Kebenciannya itu membuat dia sampai kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam mencari uang gitu ya. Tetapi datangnya kamu banyak membantu, banyak meringankan, banyak juga menghibur dia ya. Namun apa yang terjadi ke depannya, prediksi aku, kamu benar-benar akan banyak mengalah ya, mengalah demi orang yang saat ini yang sangat mencintai kamu. Tetapi dia
berkhianat gitu ya. Hati-hati teman-teman ya, karena banyak sekali saat ini tragedi atau peristiwa yang seperti ini terjadi ya, di saat lagi terpuruk, banyak masalah, ditemani dari nol gitu ya. Tetapi dia setelah mencapai mungkin mendapatkan sedikitlah gaji atau sedikitlah penghasilan, memberikan kamu makanan aja dia nggak mampu gitu, minuman aja dia nggak mampu ya, dia akan selalu mengutamakan keluarga. Jadi sebaiknya teman-teman semuanya kalau memang sedang terlibat cinta segitiga ya, jangan menceburkan diri seutuhnya lah ya buat kebahagiaan dia. Karena aku lihat ya, kebanyakan pada saat ekonomi itu mulai membaik, itu hilang rasanya ya, hilang keinginannya untuk membahagiakan kamu. Itu benar, itu betul terjadi di dalam kehidupan nyata. Banyak klien-klien yang kayak gitu. Jadi hati-hati ya, waspada, banyak nabung, udah stop, jangan banyak menolong lagi. Kalau dia baik, mau saling memberi, berarti orang ini jauh dari prediksi aku ya. Tetapi kalau memang kamu ngerasa ciri-cirinya sama seperti aku yang bilang tadi, dia nggak pernah traktir kamu, tidak pernah memberikan sesuatu mungkin yang misalkan ya pulsa atau pakaian atau benda-benda yang kecil atau yang murah-murah ya, dia belum pernah membelikannya gitu ya, jangan pernah kamu mencoba-coba lagi untuk membantunya ya. Kalau memang masih bisa apa namanya sih, lepas ya lepasin aja gitu, jangan beri kesempatan dia untuk bahagia bersama dengan apa ya, keluarganya, intinya gitu ya. Jangan membantu dia sampai bahagia. Aku lihat di ramalannya di sini dia nggak akan ingat sama kamu ya. Ingat itu, segera sadarkan dirimu. Meskipun dia mencintaimu ya, dia memakai mungkin materi kamu, tubuh kamu ya, demi menyembuhkan luka dia, tapi dia tidak akan pernah bisa membalas semua jasa-jasamu ya. Dia akan banyak menghindar, bahkan menjauhi kamu. Dia tidak akan mencari kamu, berusaha untuk memberikan kebahagiaan yang sederhana pun dia nggak akan pernah mampu melakukannya ya. Iya memang betul, aku lihat dia sayang banget sama kamu, dia kangen banget sama kamu, dia cinta banget ya. Itu mungkin karena keadaan dia memang serba kekurangan, jadi untuk saat ini memang hanya kamulah tempatnya yang ternyaman, yang membuat dia sehat hingga hari ini. Tapi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai ke bawah kebucinan kamu sehingga kamu dirugikan ya. Di sini ada zodiak dari Libra ya, Aquarius, ada Virgo, Taurus, Capricorn, Sagittarius ya, Scorpio, ada Pisces, Leo, Aries, Gemini ya. Semua teman-teman semua jangan sampai mabuk. Kamu mabuk ya demi mengharapkan bisa berumah tangga dengan dia, tapi dia tidak memiliki keinginan untuk berumah tangga bersama dengan kamu ya. Hati-hati, apalagi kalau udah punya anak ya. Misalkan dia yang aku bacain ini adalah laki-laki, ini udah punya anak, ini bahaya loh teman-teman, dia akan memprioritaskan anaknya gitu. Terus kalau misalkan kamu dalam keadaan hamil gitu ya, kamu gak bakalan dikasih perhatian, enggak bakal. Dia tuh kayak sayang loh ngeluarin uang buat kamu, buat anakmu gitu ya, buat anak kalian, tapi dia nanti bakal lebihnya buat anak yang dia bersama dengan orang lain gitu, dengan pasangan saya kayak gitu. Dia akan ngerasa rugi aja ngeluarin sepeser dua peser. Makanya kamu jangan sampai berjuta-juta uang kamu kasih buat kehidupan, buat perbaikan pekerjaannya dia ataupun penampilannya dianya bakalan lupain kamu, serius. Aku lihat dari kartunya loh, ini ngeri banget ya.
udah ada keluarga gitu, udah punya anak gitu ya, pasti mau kecil mau besar dia kasih buat keluarganya, mau dapat perlakuan jeleknya dari pasangan saya atau dari keluarganya dia ya, dia akan terus ambil hati supaya bisa disayang gitu. Kamunya nanti dikhianati, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kalau untuk yang cowok, kalau perempuan mungkin masih batas. Kebanyakan kalau perempuan itu berselingkuh atau punya orang atau dia pacaran lagi gitu ya, mungkin kehidupannya jauh lebih baik gitu ya. Tapi kalau untuk yang laki-laki nih parah sih, nanti yang perempuannya malah kayak dia dapat penyiksaan gitu secara batin, udah nggak dikasih traktiran makan gitu ya, nggak diantar jemput, terus apa namanya, nggak diperhatikan lah kalau lagi sakit, apalagi kalau udah punya anak gitu ya, udah mengandung, dia akan lebih condong ke anak-anak yang lama dengan pasangan lamanya gitu. Hati-hati ya, kalau yang mau menikah dicek dulu ya, karakternya itu nomor satu, karakter dicek dulu ya. Biasanya kalau laki-laki ini paling parah sih ya, bisa berubah gitu kalau keadaan ekonomi dia berubah bagus, jadi nanti kamu kayak disepelein sama dia. Hati-hati banget, jangan sampai kamu ngarep-ngarep dia dateng, ngarep-ngarep dia buat baik ya, ternyata dia udah pada tahap stabil gitu ekonominya, dia ngelupain kamu, dia ninggalin kamu. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Memang kalau lagi dalam keadaan susah kamu yang dicari ya, nanti dia uangnya juga dikasih buat anaknya, bukan buat kamu juga, bukan buat dia doang gitu, tapi dia lebih ke anak-anaknya. Terus giliran kamu sakit, giliran kamu kenapa-napa, kamu gak ditemenin, gak dibiayain, mending gak usah deh ya, pikir-pikir dulu. Karena ini aku lihat bahaya banget sih di kartunya ya. Ini mungkin prediksi doang, nggak mungkin nggak jadi kenyataan, tapi alangkah baiknya mendingan tinggalin aja gitu ya. Tinggalin kalau ada laki-laki yang tidak bisa menafkahi atau tidak bisa memberikan kamu, misalnya ya, misal aja gitu loh, kamu lagi hamil atau lagi sakit pengen makanan, dia susah banget buat apa, kamu request sesuai dengan keinginan kamu tapi dibelinya tidak seperti keinginan, misalkan karena nggak ada uang atau karena nggak ada eh, apa ya, nggak ada waktu. Itu jangan sampai kamu ngikut apa ya, masih terus aja ngikutin dia ya. Udah dapet kamu perlakuan seperti itu, mending kamu jaga jarak deh gitu ya. Pasti nggak bakalan hidup bagus, orang ini nggak memprioritaskan kamu gitu loh ya, padahal kamu yang udah banyak membantu dia dalam keadaan hidupnya terhimpit dulu. Tapi pada saat nanti nih 2025 nih dia akan mengalami pesat ya pertumbuhan finansialnya, kamu pasti dilupain, dia pasti bersenang-senang dengan pasangan sahnya, dengan anaknya. Kamu sudah punya anak, nanti kamu ditelantarin gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ya teman-teman semuanya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye bye semuanya.